Jadi nanti kalau di surga yang standar, yang penting ke surga. Di surga standar ada pelayan surga namanya wildanul mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu' wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara. Ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung di sepertiga malam terakhir saat dunia hening dan langit terbuka untuk doa-doa yang tulus? Tahajud bukan sekadar sholat malam, tapi amalan istimewa yang membuka pintu-pintu kemuliaan dan surga yang khusus. Dalam video kali ini, mari kita simak penjelasan penuh makna dari Ustadz Adi Hidayat tentang keistimewaan surga yang Allah siapkan khusus bagi para ahli tahajud. Penjelasan ini bukan hanya menggugah semangat ibadah, tapi juga membuka mata hati akan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya yang bangun di malam hari hanya untuknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal ceramah-ceramah penuh hikmah seperti ini. Tonton sampai akhir, semoga video ini menggerakkan hati kita untuk mengamalkan tahajud di setiap sepertiga malam. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada. Awas, hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajjud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud. Yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun. Mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton melihat orang tahajud tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau bapak ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah ada orang masuk surga tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Yang di dunia tidak pernah ditatap.
Anda bayangkan ya, bapak ibu punya anak sekolah misal di Amerika, 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya, tibanya jam 7. Bapak ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap, 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah, mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita, sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham, Ustaz Arifin Ilham. 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang, ingin jumpa. Qadar Allah kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa Allah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya. Kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira, padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira, gembira, gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa. Nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Rabb, ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar. Yang penting ke surga. Di surga standar, ada pelayan surga namanya Wildanun Mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing.
Jauh. 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 Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu'u wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara. Ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan, berikan, berikan. Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb. Yang memberikan nikmatnya, Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini, saat di dunia, dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya. Tapi orang-orang tidak sadar, dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya, dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman dia jalan, lihat lewat empe-empe Paraden. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empe-empe Paraden, empe-empe Paraden. Masuk masjid baru mau tahiyatul masjid meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah. Begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empe-empe Paraden. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empe-empe Paraden. Celing, persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama Paradennya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekutang, tling. Jus alpukat, tling. Empe-empe, tling. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah. Cuman juga tidak mudah. Karena waktunya cuma malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya.
Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini, silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangi amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau Anda saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-14. Ja Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya Rasulullah, jangan berat-berat, jangan susah-susah. Yang penting saya ke surga. Kata Nabi secara singkat, cukupkan dengan yang fardu. Jadi kalau sholat, fardu saja, 5 waktu. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau ingin mengeluarkan harta, zakat saja. Kalau kamu konsisten, kamu bisa masuk surga. Yang standar. Kalau ingin lewat yang standar, kata Nabi, maka kerjakan tatawwu', tambah dengan amalan sunnah. Pilihlah sunnahnya. Kalau cuma surga standar, kerjakan amalan-amalan fardu, cukup. Itu pun kalau tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, habis juga. Sholat iya, riya juga iya. Baca Quran iya, mabuk juga iya. Haji iya, mencuri juga iya. Dikerjakan seperti itu, habis dah STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Begitu dikerjakan sholatnya, maksiatnya jalan, maka maksiat mengambil pahala sholatnya. Jikalau mau aman, tambah yang fardu dengan yang sunnah, maka Anda akan dimasukkan ke dalam pintu spesial di surga. Amalan pertamanya tahajud. Saya berikan amalan singkat. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu ini, maka apa yang harus didawamkan? Catat hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangunlah kalian di malam hari, tunaikan tahajud. Kata Nabi, kalau ingin tahajud, ini kuncinya. Kalau baru mau memulai, kata Nabi, maka jangan dulu kejar terlampau berat. Kerjakan dulu konsisten. Konsisten 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan lewatkan malam. Walaupun bangun 2 rakaat saja. Kalau khawatir fajar akan tiba, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Jadi kalau Anda kerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, tapi malam ini sholat, besok tidak. Besok lagi tidak, besok lagi tidak. Lebih disukai orang yang tiap malam bangun, walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau Anda kerjakan dengan niat minta masuk pintu tahajud, maka besar kemungkinan insya Allah dikabulkanlah dan masuklah ke dalam pintu tahajud yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Jadi kalau ingin masuk lewat pintu tahajud, silahkan masuk. Mulai sekarang jangan tinggalkan sebagian malam, walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Masya Allah, penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi benar-benar menyentuh hati. Tahajud ternyata bukan hanya ibadah tambahan, tapi jalan menuju surga yang istimewa, disiapkan khusus untuk hamba-hamba pilihan yang rela meninggalkan tidur demi bermunajat kepadanya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang ringan langkahnya menuju surga karena tahajud. Mari mulai dari malam ini, bangun, bersujud, dan berserah hanya kepada Allah. Tulis tanggapan dan harapanmu di kolom komentar,
dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat kita yang terinspirasi untuk mencintai salat malam. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak pelajaran berharga dari Ustadz Adi Hidayat yang akan membuka mata dan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.